Selamat datang di mata kuliah dialektologi. Pada beberapa program studi yang menekuni bidang ilmu bahasa atau ilmu pendidikan bahasa, dialektologi merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh para mahasiswa. Dialektologi sebagai suatu mata kuliah dapat dibenarkan jika kita menerima pandangan bahwa dialektologi merupakan salah satu subbidang linguistik. Sebagai suatu subbidang ilmu linguistik, kehadirannya haruslah disejajarkan dengan subbidang linguistik lain seperti morfologi, pragmatik, sosiolinguistik, atau lainnya. Pada pertemuan pertama ini, ada 3 tujuan perkuliahan kita, yaitu pertama memahami capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dialektologi. Kedua, memahami pokok materi dan sumber belajar mata kuliah dialektologi. Dan yang ketiga, memahami proses dan sistem evaluasi perkuliahan mata kuliah dialektologi. Capaian akhir yang harus dikuasai mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini adalah mampu menjelaskan hakikat, cakupan, dan hubungan dialektologi dengan subbidang ilmu lain, sejarah lahirnya dialektologi, konsep perubahan bahasa, mampu membaca dan menulis penulisan kaidah perubahan bunyi, mampu menentukan tipe perbedaan unsur kebahasaan, mampu menerapkan metode dialektometri dan rekonstruksi bahasa purba, mampu menentukan perbedaan dialektal subdialektal dan silsilah kekerabatannya, mampu memetakan perbedaan unsur kebahasaan, serta mampu menentukan unsur inovasi dan konservasi. Untuk mencapai capaian pembelajaran dimaksud, setidaknya ada 9 materi yang harus dikuasai melalui 16 kali pertemuan. Materi pertama tentang capaian pembelajaran mata kuliah dialektologi, pokok materi dan sumber belajar, serta proses dan sistem perkuliahan akan didiskusikan pada pertemuan pertama. Materi kedua tentang hakikat, cakupan, dan hubungan dialektologi dengan subbidang ilmu lain akan didiskusikan pada pertemuan kedua dan ketiga. Materi ketiga tentang sejarah lahirnya dialektologi akan didiskusikan pada pertemuan keempat. Materi keempat tentang penulisan kaidah perubahan bunyi akan didiskusikan pada pertemuan kelima dan keenam. Materi kelima tentang tipe perbedaan unsur kebahasaan akan didiskusikan pada pertemuan ketujuh hingga kesembilan. Materi keenam tentang metode dialektometri akan didiskusikan pada pertemuan ke-10 dan ke-11. Materi ketujuh tentang rekonstruksi bahasa purba akan didiskusikan pada pertemuan ke-12 dan ke-13. Materi ke-8 tentang perbedaan dialektal subdialektal dan penentuan silsilah kekerabatan akan didiskusikan pada pertemuan ke-14. Materi ke-9 tentang pemetaan perbedaan unsur kebahasaan akan didiskusikan pada pertemuan ke-15. Materi 10 tentang unsur inovasi dan unsur konservasi akan didiskusikan pada pertemuan ke-16. Untuk mendiskusikan ke-10 materi tersebut, ada beberapa sumber belajar yang dapat digunakan, yaitu: pertama, buku terjemahan berjudul Pengantar Linguistik Umum karangan Ferdinand de Saussure yang diterbitkan tahun 1993 oleh Gadjah Mada University Press. Kedua, buku terjemahan berjudul Linguistik Umum, sebuah pengantar oleh R. H. Robin yang diterbit tahun 1992 oleh Canisius. Kedua buku yang pertama ini dapat dibaca pada bagian yang terkait dengan linguistik diakronis. Ketiga, buku berjudul Kamus Perbandingan Bahasa Austronesia dikarang oleh Robert Blues diterbitkan tahun 2012 oleh Universitas Hawaii. Keempat, buku berjudul Dialektologi ditulis oleh Mahsun diterbitkan tahun 2008 oleh Gamma Media, Yogyakarta. Kelima, buku berjudul Dialektologi Diakronis ditulis oleh Mahsun diterbitkan tahun 1995 oleh Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Keenam, buku berjudul Dialektologi Sebuah Pengantar ditulis Ayat Rohaedi dan diterbit tahun 1983 oleh Kemdikbud, Jakarta. Ketujuh, buku yang berjudul Dialektologi, Dialek Geografi dan Dialek Sosial yang ditulis oleh Ida Zulaiha dan diterbitkan tahun 2010 oleh Graha Ilmu, Yogyakarta. Kedelapan, buku yang berjudul Dialek Melayu Bangka yang ditulis oleh Ben Nothover dan diterbitkan tahun 1997 Universitas Kebangsaan Malaysia. Kesembilan, buku yang berjudul Distribusi dan Pemetaan Varian-Varian Bahasa Mbojo yang ditulis oleh Mahsun dan diterbitkan tahun 2008 oleh Gamma Media, Yogyakarta. Kesepuluh, buku yang berjudul Kajian Dialektologis Variasi Bahasa Sumbawa yang dikarang oleh Mahsun dan diterbitkan tahun 2016 oleh Gamma Media, Yogyakarta.
Ke-11, buku yang berjudul Kajian Dialektologi Diakronis Bahasa Sasak yang ditulis Mahsun dan diterbitkan tahun 2006 oleh Gama Media, Yogyakarta. Ke-12, buku yang berjudul Tokoh Linguistik Historis Indonesia yang ditulis Burhanuddin dan kawan-kawan dan diterbitkan tahun 2021 oleh Ruas Media, Yogyakarta. Berupa hasil penelitian mutakhir, saudara dapat membaca artikel relevan yang telah diterbitkan pada berbagai jurnal. Jurnal-jurnal nasional terakreditasi dapat diakses melalui laman sinta.kemdikbud.go.id. Misalnya Jurnal Humanus yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Padang, peringkat 2, Jurnal Wacana yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia peringkat 1, ataupun jurnal nasional terakreditasi nasional lainnya. Jurnal-jurnal internasional dapat diakses melalui laman Scimagoge.com, misalnya Jurnal Dialektologi yang diterbitkan oleh Universitas Barcelona Spanyol, Jurnal Oceanic Linguistik yang diterbitkan oleh Universitas Hawaii, dan sebagainya. Mata kuliah dialektologi ini dilaksanakan secara bauran, yaitu luring dan daring. Adapun model evaluasi yang digunakan berbasis proyek. Setiap pertemuan terdapat proyek dan masing-masing proyek memiliki rubrik penilaian. Nilai U1 didapatkan dari rata-rata nilai proyek pertemuan 1 sampai pertemuan 6, pertemuan 9, dan pertemuan 16. Nilai U2 didapatkan dari rata-rata nilai proyek pertemuan 7, 8, dan 15. Adapun nilai U3 didapatkan dari rata nilai proyek pertemuan 10 sampai 14. Sebelum diakhiri, sebagai proyek pertemuan pertama jawablah pertanyaan berikut. Pertama, jelaskan capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, Dialektologi. Kedua, jelaskan pokok materi kuliah Dialektologi. Ketiga, jelaskan sumber nilai U1, U2, dan U3. Keempat, sebutkan 5 nama jurnal nasional terakreditasi yang relevan dengan mata kuliah Dialektologi dan nama penerbitnya selain yang disebutkan dalam video ini. Kelima, sebutkan 5 nama jurnal internasional yang relevan dengan mata kuliah Dialektologi dan penerbitnya selain yang disebutkan dalam video ini. Jawaban saudara ditulis tangan kemudian difoto lalu diunggah pada melalui form yang telah dibagikan. Jawaban diunggah paling lambat sebelum waktu perkuliahan pertemuan pertama berakhir.